Halo, selamat sore. Terima kasih udah undang saya di sini. Di sini saya pengen menanyakan suatu hal yang basic. Kita sering ngopi, cuman kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kenapa sih kita sebenarnya minum kopi. Kopi itu adalah transaksi kedua terbesar setelah minyak bumi. Jadi bukan terigu, bukan gula, bukan beras dan sebagainya. Itulah kopi. Jadi bisa bayangin begitu besarnya kopi yang ditransaksikan sedunia. Nah, kita perlu tahu dulu nih sejarahnya kopi. Jadi dulu di pegunungan Ethiopia, waktu itu zamannya Abyssinia, si kambing ini menemukan kopi, dimakan sama dia, kambingnya nggak tidur. Kemudian si kalding namanya, dia nemuin di kambing gue nggak istirahat nih. Terus dia akhirnya nyobain sendiri dan dia pun merasakan efek kafeinnya tadi. Mulai dari coffee tree menjadi coffee cup, ceritanya panjang banget. Perdagangan Arab dan Cina, terus akhirnya daunnya diseduh oleh orang Cina, kemudian coba-coba digoreng bijinya dan sebagainya, sampai yang kita minum sekarang adalah dalam bentuk secangkir kopi yang aromanya nikmat, gampang dibuat dan sebagainya. Nah sekarang lucunya, kalau kita ngomongin warna, ada banyak alat yang bisa menentukan warna. Panjang gelombang berapa dia bisa tahu, CMYK dan sebagainya, orang-orang teman-teman desain pasti udah tahu gitu. Oh oke, warnanya warna orange. Terus kalau kita ngomongin soal suara, decibel, frekuensi udah jelas. Tapi kalau kita ngomongin soal taste, ada nggak sih alat yang bisa mendeteksi taste? Ya cuma ada satu, lidah lo doang, nggak ada alat yang lain. Jadi even saintis itu kebingungan gitu, kok kita nggak bisa mendefinisikan segitu jelasnya seperti cahaya dan juga suara. Ada manis di bagian depan, salty, sour, dan bitter di bagian belakang. Itu juga ada, kenapa urutannya seperti itu juga alasannya juga cukup menarik. Nah, kalau semuanya taste itu digabung dan intensitinya misalnya ada zero, low, medium high, dan high, ada 5. Berarti ini rumus zaman-zaman kita SMA, permutasi 4 pangkat 5 sama dengan 1024 kemungkinan flavors. Lo bayangin lidah lo itu bisa ngelakuin itu dan nggak ada yang lain. Enough soal taste, kita berpindah lagi soal smell. Orang bisa jatuh cinta karena parfum, benar nggak sih? Iya kan? Orang nggak pakai parfum pun juga ada namanya feromon gitu ya, walaupun agak-agak asam-asam dikit kali ya, cuman gue nggak tahu. Orang bisa jatuh cinta karena smell itu langsung hardwire ke otak kita mengenai emosi. Itu real. Jadi di kopi itu ada 800 volatiles. Volatiles itu adalah partikel yang menyebabkan aroma. Yang non-volatiles kayak apa? Misalnya kayak katun gitu, itu kan nggak ada baunya, itu non-volatiles. Tapi volatiles itu ada 800 dan 10 kali lipat lebih banyak daripada wine. Dan kopi itu yang paling tinggi. Kita ngomongin bubur ayam dulu ya, karena kita ngomongin soal tekstur. Lo makan bubur ayam kan pakai kerupuk kan, kayak ayam, telur lebih enak kan, mungkin kecap dikit gitu kan, karena lo suka tekstur. Dan ada satu saraf yang berfungsi hanya untuk mendeteksi tekstur. Nah, ini mirip nggak gue kalau dari samping gitu? Jadi bagian sini itu saraf yang berguna untuk tekstur. Ketika lo punya, lo dapat informasi pakai digaring, lembut, terlalu lembek, atau cairan, atau kental, dan sebagainya. Itu semua di V3, di modular nomor 3. Ternyata, karena aroma itu sangat berhubungan sama emosi, jadi juga ternyata bisa bikin less stress. Lo kenapa nggak kerja itu dibayangin sama minum wine misalnya? Jarang, ada sih mungkin, tapi jarang gitu kan. Atau vodka gitu kan. Lebih jarang lagi mungkin ya, tapi kenapa banyakkan kopi? Sehingga dia less stress, jadi lo nggak bunuh diri gitu kan. Jadi lo memikirkan lo lebih happy dan sebagainya. Memang ini terbukti, jadi ada beberapa penelitian bahwa lower level ketika sebuah negara itu konsumsi kopinya cukup tinggi atau habit kopi cukup tinggi, itu ada beberapa penelitian memang menyebutkan ini. Terus ya ini seperti tadi berhubungan sama emosi masih dia jadi happy. Dan memang kebanyakan orang jadinya karena berhubungan sama emosi, makanya kopi itu biasanya juga bareng-bareng menjadi kebiasaan. Lo hangout sama teman-teman, sama keluarga itu sambil ngopi. Dan juga kalau kita perhatiin, kebetulan Marinus Senopati itu kan dekat sama Aderai, klub Aderai. Itu banyak banget teman-teman yang dari Aderai itu datang minum skim latte, harus skim ya, skim latte, terus espresso, black coffee. Itu memang bermanfaat sekali ketika mereka mau memompa jantungnya mereka gitu.
Dan memang kita nggak bilang bahwa kopi itu semuanya bagus, pasti kalau kebanyakan pasti akan menjadi nggak bagus gitu. Nah, ngomongin soal intelligent, jadi memang ada hardwire di otak bagian belakang itu jadi on gara-gara kafein. Itu betul-betul ternyata seperti itu, asal nggak kebanyakan itu pastinya. Ini efek-efek baik dari kopi. Seperti yang tadi gue bilang, habitnya pasti enak untuk di-share, aromanya wangi, rasanya pun juga beda-beda, sehingga seru banget untuk dinikmatin bersama-sama. Ada hal yang lebih menarik lagi sebetulnya. Dari konsumsi sedunia, itu demand untuk kopi itu 70% Arabica dan 30% Robusta. Indonesia memproduksi sebaliknya, 30% Robusta dan 70% Arabica, dan mostly grade-nya bukan grade 1. Nggak sesuai demand berarti. Jadi mayoritas yang kita produksi itu bukan kopi yang kualitas yang terbaik. Sedangkan fermentation menurut Departemen Pertahanan ya kalau nggak salah, itu ada 6,5 juta hektar. Kalau 1 hektar itu ada 10 orang petani, berarti kita involve ke 65 juta orang yang handle di pertanian, di perkebunan kopi. Kalau kita ngomongin soal sensus dan sebagainya, kenapa sih orang suka yang tadi, ketika lo tahu, quality coffee itu kan yang aromanya enak, kompleks, rasanya pun ada acidity-nya, nggak terlalu pahit. Berarti lo juga meningkatkan quality coffee sehingga lo juga meningkatkan quality of life yang orang-orang tadi. Nah di sini sih sebenarnya saya pengen ngajak berpikir juga, ngajak teman-teman semua bahwa memang ketika kita mengetahui sesuatu wawasan, kita ternyata bisa mengubah sesuatu. Anomali memproduksi Arabica atau Starbucks atau any brand itu karena karena demand. Kalau demandnya berubah, bisnis juga akan berubah. Ketika lo semua demand for quality coffee, bisnis juga akan mengikuti sampai ke pertanian. Mungkin sekian itu aja yang gue sampaikan.